Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Cesar Akweda dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Aisyah, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan konseling terhadap klien tentang kontrasepsi, alat kontrasepsi. Jadi alat kontrasepsi ini adalah cara untuk mencegah kehamilan, baik menggunakan alat atau obat untuk mencegah kehamilan. Nah, secara umum alat kontrasepsi ini ada dua jenis, yaitu hormonal dan juga non-hormonal. Untuk yang hormonal ini adalah alat kontrasepsi yang melibatkan dengan hormon, dan yang non-hormonal kebalikannya, yaitu yang tidak melibatkan dengan hormon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Pak. Ya, mari silakan duduk Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi bagaimana Bu? Apakah ada yang bisa saya bantu? Ada Mas. Ya. Saya di sini pengen berkonsultasi. Jadi saya ini selama ini menggunakan kapit pil, tapi ternyata berat badan saya kok naiknya drastis. Nah, ini bagaimana? Mohon untuk informasinya. Ibu ingin Untuk saran-sarannya. mengganti alat kontrasepsi tersebut, Ya. seperti itu ya Bu? Oke, baik. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Bu. Ya. Di sini saya Perawat Cesar, Ya. yang nanti mungkin dapat membantu Ibu. Nanti saya akan memberikan sebuah penjelasan tentang alat kontrasepsi terlebih dahulu. Kemudian setelah itu nanti saya juga akan memberikan saran atau pilihan yang tepat untuk Ibu yang dapat Ibu gunakan untuk alat kontrasepsinya. Seperti itu ya Bu. Sebelumnya saya izin bertanya Bu, apakah Ibu memiliki riwayat penyakit yang berhubungan dengan kandungan Ibu? Tidak pernah. Tidak pernah. Kalau riwayat tekanan darah tinggi Bu? Tidak pernah. Tidak pernah juga. Terus kemudian kalau untuk riwayat penyakit gula darah? Tidak pernah juga. Normal semua Mas. Alhamdulillah ya Bu, kalau normal semua ya Bu. Oke. Kemudian di sini langsung saja ya Bu, untuk alat kontrasepsi itu ada beberapa Bu yang mungkin dapat saya rekomendasikan untuk Ibu. Yang pertama itu ada namanya IUD. Nah, untuk IUD itu berbentuk seperti huruf T dan itu ukurannya kecil, kurang lebih cuma sekitar 3 cm Bu. Dan untuk mengaplikasikannya itu atau memasangkannya itu digunakan alat khusus untuk memasukkan ke dalam rahim. Dan untuk IUD ini ada dua jenisnya, yaitu hormonal dan juga non-hormonal. Nah, untuk yang hormonal ini dapat digunakan kurang lebih sekitar 3-5 tahun, dan yang untuk non-hormonal itu sampai 10 tahun untuk penggunaannya Bu. Yang kedua itu ada spermisida, yaitu alat kontrasepsi yang digunakan untuk membunuh atau mematikan sel sperma. Nah, jadi untuk alat ini itu gunanya atau fungsinya itu mematikan sel sperma, seperti itu Bu. Nah, untuk penggunaannya itu spermisida biasanya dalam bentuk gel atau krim, atau ada juga yang berbentuk seperti tablet. Nah, tetapi spermisida ini memiliki kekurangan Bu, yaitu dapat menyebabkan iritasi. Dan untuk gejalanya itu biasanya kemerah-kemerahan gitu orangnya Bu. Kemudian ada yang namanya alat kontrasepsi cervical cap. Nah, itu alat kontrasepsi yang diletakkan di mulut rahim atau serviks, dan apabila nanti sel sperma itu masuk, sehingga alat itu tadi menutup jalan masuk sperma menuju ke rahim. Nah, alat ini terbuat dari karet dan juga fleksibel bentuknya Bu. Alat ini akan bekerja efektif untuk menutup atau mencegah kehamilan jika digunakan bersamaan dengan spermisida yang saya jelaskan sebelumnya tadi Bu. Kemudian ada yang namanya
ada yang namanya alat kontrasepsi diafragma. Nah, ini untuk bentuknya itu hampir sama dengan cervical cap, cuman untuk bentuknya itu lebih besar, dan untuk diafragma ini terbuat dari karet dan juga fleksibel juga, Bu. Kemudian yang kelima itu ada kondom. Nah, kondom ini dapat digunakan pria maupun wanita. Nah, untuk bagi pria, untuk kondom ini dapat digunakan sebelum berhubungan seksual bagi pria. Kalau bagi wanita itu sebelum 8 jam sebelum berpasangan seksual untuk penggunaannya, seperti itu, Bu. Nah, setelah itu kan tadi ada banyak tuh, Bu, untuk alat kontrasepsinya. Nah, di sini saya menyarankan ibu dapat menggunakan alat kontrasepsi yang bernama IUD yang non hormonal tadi, Bu, yang pertama tadi saya jelaskan. Nah, di sini kenapa saya menyarankan alat tersebut untuk digunakan untuk ibu? Saya rasa itu cocok, Bu, dengan ibu, karena alat IUD itu dapat mencegah kehamilan hingga 99%, Bu. Selain itu lebih praktis dan juga harganya terjangkau. Kemudian aman untuk ibu menyusui. Direkomendasikan untuk kondisi tertentu. Kontrasepsi IUD direkomendasikan untuk pasien atau klien yang tidak bisa mengkonsumsi pil KB ataupun menderita penyakit tertentu seperti penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi, Bu. Kemudian tidak meningkatkan berat badan. Nah, itu cocok bagi ibu. Itu jadi, yang saya cari. Iya, jadi mengapa saya merekomendasikan alat IUD ini kepada ibu? Jadi salah satu penggunanya itu tadi, Bu. Jadi mungkin itu penjelasan dari saya, Bu, dan sekaligus saran yang saya berikan untuk ibu. Semoga pilihan tadi, penjelasan tadi dapat memberikan opsi sehingga ibu dapat memilih, Bu. Jadi untuk selanjutnya ibu dapat datang ke sini di pertemuan selanjutnya, Bu. Nanti untuk waktunya silahkan bisa konfirmasi ke saya, bisa secara WA, nanti saya kasih untuk nomor saya ke ibu ya, Bu. Dan mungkin cukup sekian, Bu, dari saya. Apakah sebelum saya tutup ada yang ingin tanyakan lagi, Bu? Enggak, Mas, sudah jelas. Jadi sudah jelas ya, Bu. Nanti semisal ibu kurang jelas, nanti ibu dapat mungkin bisa mencari referensi lain di Google mungkin, atau di YouTube. Ibu bisa membuka atau menelusuri terlebih dahulu alat IUD itu yang bagaimana, begitu, Bu, biar lebih jelas. Apakah ada yang ingin tanyakan lagi, Bu? Tidak ada, Mas. Oke, apabila tidak ada, mungkin itu, Bu. Itu saja, Bu, dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, Bu. Ya. Oke. Ya, permisi, Mas. Oke, baik, Bu. Makasih ya, Mas. Baik, Bu. Sama-sama, Bu.